Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin fillah rahimani wa Bapak Ibu semua, bersyukur kepada Allah di malam kali ini kita bisa melanjutkan kembali tafsir surat Al-Mutaffifin. Di pekan yang lalu bersama Ustaz Fahri, alhamdulillah saya tanya kepada beliau dari ayat 1 sampai ke-12 tadi. Nah, di malam kali ini kita akan bersama-sama membaca dari ayat ke-12 sampai 28. Ini agak panjang tadi yang akan kita baca insyaallah. Baik, Bapak Ibu semua, seperti biasa kita baca terlebih dahulu tilawah bersama-sama. Ini surat Al-Mutaffifin. Yang membawa mushaf boleh dibuka atau lewat mushaf akhir zaman di gadget. Mushaf akhir zaman boleh lewat HP-nya masing-masing, silakan untuk membaca surat Al-Mutaffifin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma yukadzibu bihi kullu mu'tadin athim. Idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Thumma innahum lasalul jahim. Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin. Wa ma adraka ma 'illiyun. Kitabun marqum. Yashhadul muqarrabun.
Innal abrara lafi na'im. Alal araiki yanzurun. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Yusqawna min rahiqin makhtum. Khitamuhu misk. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Wa mizajuhu min tasnim. Aynan yashrabu bihal muqarrabun. Baik, alhamdulillah, hadirin Bapak Ibu sekalian kepada Allah. Ada beberapa catatan di cara membaca ayat ke-12 sampai 28 di surat Al-Mutaffifin. Pertama, dan ini masyhur sekali, ketika membaca kalla bal, berhenti terlebih dahulu karena ada saktah. Saktah itu dari kata sakata, artinya berhenti sejenak. Jadi berhenti sejenak, jangan terlalu lama, jangan sampai 5 menit baru nafas lagi. Cukup sejenak. Kalla bal urana ala, ya, sejenak berhenti karena ada sakta. Kemudian cara membaca, hadirin, ini biasanya cara membaca ikhfa ketika nun menghadapi ta. Contoh hadirin di ayat hadzal ladzi kuntum. Tidak membaca kuntum. Tidak selamanya ikhfa itu harus tapi sesuaikan dengan huruf setelahnya. Jadi kata huruf ta maka mendengung seperti mau masuk ke huruf ta. Kuetum. Karena ta termasuk huruf tipis maka tidak monyong kuntum tapi kuetum. Jadi ketika mengucapkan huruf ta harus senyum dulu, hadir. Kuetum, tidak kuntum tapi kuetum. Jadi senyum. Kuetum. Nah, ini cara membaca kuntum. Kemudian di ayat khitamuhu misk. Ini banyak yang keliru, huruf kafnya hilang, itu gak boleh, hadir. Karena dia waqaf, maka huruf kafnya jelaskan sifatnya, hadir, mengalir nafasnya. Khitamuhu misk. Tidak khitamuhu mis. Kafnya hilang, tapi bacanya khitamuhu misk. Nah, itu cara membaca khitamuhu misk. Baik, alhamdulillah, hadirin Bapak Ibu sekalian Allah. Ayat pertama sampai ayat ke-11 ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sudah kita bahas tadi bersama Ustaz Fahri. Ancaman kepada orang-orang yang curang dalam berjualan, curang dalam berbisnis, hadirin. Itu ancaman yang keras sekali ayat ini kepada orang-orang yang curang itu. Apa kaitannya dengan, hadirin, ayat-ayat selanjutnya? Allah membicarakan tentang orang-orang kafir, Pak. Karena biasanya Bapak Ibu semua, orang yang curang, orang yang berbuat zalim,
orang yang hadirin dia mengambil hak orang lain itu biasanya karena kelemahan keyakinannya kepada alam akhirat. Akhlak itu biasanya kuat ketika seorang hadirin keimanan kepada alam akhiratnya kuat. Semakin kuat dia keyakinannya kepada hari hisaban, maka akan semakin takut hadirin berbuat curang, menzalimi orang lain. Nah makanya di ayat ke-12 ini Allah berbicara tentang siapa orang-orang hadirin yang kufur itu. Allah sampaikan di ayat ke-12, "Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin azim." Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu melainkan setiap orang-orang yang melampaui batas lagi berdosa. Ini jadi syarat biasanya. Lihat saja hadirin, orang-orang yang banyak bermaksiat, berbuat dosa, termasuk tadi ya, curang dalam berjualan, curang dalam berbisnis, itu biasanya lemah keimanannya kepada alam akhirat, atau hadirin lemah ilmunya hadirin. Nah, Imam Ibnu Katsir beliau mengatakan apa makna mu'tadin itu? Mu'tadin fi af'alihi min ta'atil haram wal mujawazati fi tanawulil mubah. Orang-orang yang melampaui batas dalam perbuatannya, baik yang diharamkan bahkan termasuk dalam hal yang mubah. Karena hadirin Bapak Ibu semua, orang yang takut kepada hari akhirat itu jangankan yang haram, yang mubah itu hati-hati sekali. Bapak Ibu semua pasti terasa sekali orang yang hadirin rajin mengaji, rajin belajar, rajin membaca Al-Quran, ketika menonton TV terlalu banyak itu terasa, meskipun mungkin yang ditontonnya boleh hadirin mubah, tapi akan terasa hati itu merasa berdosa karena terlalu banyak. Orang-orang hadirin yang sering mengaji, satu waktu mungkin scroll media sosial, terlalu lama dia menghabiskan waktu, meskipun mungkin tidak ada yang dilihat yang diharamkan oleh Allah, tapi pasti hatinya merasa ini salah. Orang-orang yang kuat imannya jangankan kepada yang haram, jadi yang mubah pun pasti dia akan tinggalkan. Makanya Bapak Ibu semua, kalau kita ingin menakar ketakwaan kita, jangan ditakar lewat kita sudah meninggalkan yang haram kata para ulama, tapi ditakar sejauh mana kita berhati-hati terlalu banyak melakukan yang mubah, terlalu banyak menonton TV, terlalu banyak nonton YouTube, terlalu banyak apapun, terlalu banyak makan, terlalu banyak minum, terlalu banyak jalan-jalan. Orang-orang yang bertakwa itu akan mengurangi, bukan meninggalkan yang haram, tapi mengurangi hadirin yang mubah. Itu ciri ketakwaan kepada Allah. Kemudian hadirin di ayat selanjutnya Allah sampaikan, "Idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin." Apabila dibacakan ayat-ayat kami kepada mereka, kemudian mereka mengatakan qala asatirul awwalin. Mereka mengatakan itu hanyalah dongengan orang-orang terdahulu saja. Ini kekufuran hadirin orang-orang kafir dahulu, mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan menyandarkan Al-Quran ini itu seperti perkataan orang-orang terdahulu saja. Ini kata Imam Ibnu Katsir, maknanya idza sami'a kalamallahi mir rasul, mereka kalau mendengar kalam-kalam Allah dari Rasul, yukadzibu bihi wa yadhunnu bihi dhanna saw faya'taqidu annahu mufta'alun majmu'un min kutubil awail. Mereka mendustakannya dan meyakini itu hanya diambil dari kitab-kitab terdahulu saja. Dan itu kan tuduhannya orang-orang liberal, Pak, kepada Al-Quran. Orang-orang liberal itu menuduhnya dimungkinkan Nabi Muhammad itu dapat inspirasi Al-Quran itu dari ahli kitab sebelumnya. Mereka melakukan analisis seperti itu, Pak. Nah, padahal tentu murni Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti di surat An-Nahl ayat ke-24 Allah sampaikan, wa idza qila lahum madza anzala rabbukum qalu asatirul awwalin. Ketika dikatakan apa yang diturunkan oleh Rabb kalian, mereka mengatakan
itu dongeng orang-orang terdahulu saja. Nah, hadirin Bapak Ibu subhanahu Allah, kemudian di ayat ke-14 Allah sampaikan hadirin, karena kekufuran dan dosa-dosa itu menutupi hati-hati mereka. Karena terlampau banyaknya dosa, terlampau banyaknya dusta, hati mereka tertutup dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah sampaikan, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Ini kalau Bapak Ibu semua bertemu dengan kalla dalam Al-Qur'an, itu diantara maknanya itu kalimatur rad'i waz zajar. Jadi Allah sedang membantah atau Allah sedang mengancam. Sekali-kali tidak. Dosa-dosa yang dilakukan oleh mereka itu mampu menutupi hati-hati mereka. Ron. Apa ron itu? Ini ada satu hadis. Imam Ibnu Katsir meriwayatkan beberapa riwayat tadi. Nabi pernah mengatakan seperti ini. Innal 'abda idza adnaba dzanban, seorang hamba itu kalau berbuat dosa, kanat nuqtatun saudahu fi qalbi, maka akan dicatat bintik hitam di dalam hatinya. Hadir. Makanya Bapak Ibu semua, ini bahayanya dosa, Pak. Bahayanya dosa itu, seorang kalau membiarkan dosa dilakukan, itu akan kehilangan kenikmatan beribadah kepada Allah, Pak. Itu bahayanya dosa. Orang membiarkan dosa, dia akan kehilangan yang mungkin dulunya hadirin nikmat sholat malam. Sholat malam itu menjadi terasa berat sekali. Ada orang yang terbiasa membaca Al-Quran mungkin hadirin 1 juz, setengah juz. Karena dosa 1 juz itu terasa berat sekali. Itu biasanya karena dosa-dosa itu dibiarkan. Makanya kata Imam Ibnu Jauzi, bahayanya dosa itu bukan siksa Allah, Pak. Kata Imam Ibnu Jauzi, itu bahayanya dosa itu 2. Pertama, Allah cabut kenikmatan beribadah kepada Allah. Yang kedua, bahayanya dosa itu hadirin, Allah tanamkan nafsu lebih besar agar dia berbuat dosa kedua kalinya. Karena biasanya kalau orang berbuat dosa 1 kali, dia akan hadirin semakin mudah untuk melakukan dosa kedua kalinya. Dia akan lebih mudah melakukan dosa ketiga kalinya. Itu bahayanya dosa, hadirin. Kalau yang ketiga, dalam perkataan yang lain kata Imam Ibnu Jauzi, itu bahayanya dosa itu hadirin, kalaupun ternyata dosa itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, satu waktu kita berbuat dosa, kemudian beristighfar, bertobat kepada Allah, ternyata dia diampuni oleh Allah, dosanya pasti diampuni oleh Allah selama tobatnya terus. Tapi kata Imam Ibnu Jauzi, rasa malunya tidak akan pernah hilang. Seperti halnya Nabi Adam alaihissalam, hadirin, yang memakan buah khuldi dan sudah bertobat kepada Allah, tapi rasa malunya sampai hari kiamat tidak pernah hilang di hadapan Allah. Itu bahayanya berbuat dosa, hadirin. Nah, kata Nabi, fa in taba minha suqila qalbu, kalau dia bertobat bersih lagi, hadirin. Makanya ini jadi dalil di antara cara kita untuk membersihkan hati kita sebanyak mungkin, hadirin, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja sehari, wallahi kata Nabi, demi Allah aku beristighfar dan bertobat kepada Allah satu hari itu mi'ata marrah, 100 sampai 100 kali. 100 kali itu praktiknya kata Abdullah bin Umar pernah mendengar, saya pernah di samping Nabi, kata Abdullah bin Umar, kemudian Nabi mengatakan seperti ini, Pak, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nah, kata Abdullah bin Umar, saya mendengar Nabi 1 kali duduk mengucapkan itu sebanyak 100 kali. Padahal Nabi itu gak punya dosa, Pak, bersih. Nabi yang gak punya dosa 1 kali duduk sampai 100 kali Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kira-kira dosa kita ini sampai hari ini sedikit banyak, hadirin. Tapi berapa kali istighfar kita sehari, Pak? Nabi saja yang bersih dosanya sampai 100 kali. Kita yang merasa banyak dosa begitu kadang berat untuk memperbanyak istighfar. Fa in zadat, kalau bertambah dosanya maka akan bertambah
bintik-bintik hitam ada di dalam hatinya. Itu yang disebut dengan kalla bal ran. Ini kata Nabi SAW di hadis riwayat Tirmidzi. Kalau kata Imam Hasan Al-Basri, kalla bal rana itu maknanya adzanbu ala dzanbi hatta ya'mal qalb fayamut. Dosa ditumpuk dengan dosa yang lain, dosa lagi sampai kemudian hatinya buta, hadirin, hatinya keras sampai akhirnya hatinya mati. Makanya jangan heran Bapak Ibu semua, ada orang yang jauh dari Al-Quran, jauh dari masjid, dinasehati itu bebal aja, dinasehati diajak berbuat baik itu susah. Karena biasanya orang kalau sudah jauh dari cahaya Allah dan terlampau sering berbuat dosa, hatinya sudah keras, sulit untuk dinasihati. Ini bahayanya dosa, hadirin, mengeraskan hati kita. Kemudian hadirin khotimah, di ayat ke-15 yang ini jadi dalil Bapak Ibu semua, ini diantara siksaan yang paling keras kata para ulama. Jadi kalau Bapak Ibu semua ditanya siksaan apa yang paling keras bagi para penghuni neraka, ayat ini, Pak. Ternyata siksaan yang paling keras itu bukan api nerakanya, Pak. Bukan hewan-hewan buas ya, kan di beberapa riwayat ada ular di dalam neraka itu. Bukan siksaannya para malaikat, meskipun itu sangat mengerikan sekali. Tapi ayat ini hadirin yang menjadi dalil betapa kerasnya hadirin siksaan neraka. Apa maksudnya? Nah, di ayat ini kemudian Allah sampaikan kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak, sungguh mereka pada hari itu benar tertutup dari rahmat Tuhan mereka. Di hadis riwayat Tirmidzi, meskipun hadis ini lemah, tapi jadi gambaran hadirin. Para penghuni neraka itu ketika diberi makanan hadirin oleh Allah, kan diberi makanan itu di surat Al-Ghasyiyah itu dengan disebut dengan dhariyah ya, atau dzugusoh. Dzugusoh itu kata para ulama hadirin, makanan yang penuh dengan duri yang tajam nih, kemudian masuk ke dalam tenggorokan, dia tidak bisa masuk ke dalam perut dan dia tidak bisa keluar dari tenggorokan. Itu namanya dzugusoh hadirin. Mereka tertahan makanan di sini, begitu mengerikan sekali makanan di dalam neraka. Kemudian mereka minta minum, diberi minum oleh Allah, ya namanya air minum neraka, bukan Al-Mansum, bukan TGM. Wasuku ma'an wasuku hamiman, kan disebut diberikan air minum oleh disebut dengan hamim. Hamim itu kan kata para ulama, jangankan mereka minum, dekat saja wajah mereka sudah terbakar. Diberi air minum hamim, semakin menderita mereka. Kemudian akhirnya mereka meminta pertolongan kepada para malaikat. Malaikat, tolong malaikat. Yang diminta diantaranya Malik, pemimpin malaikat neraka. Malik ketika itu mengatakan, diam kalian selama-lamanya. Sampai kata Imam Qatadah, seorang ulama tabi'in, Malik menjawab permintaan penghuni neraka itu setelah 1000 tahun lamanya. Jadi 1000 tahun baru menjawab jawaban para penghuni neraka. Akhirnya ketika itu mereka sadar tidak ada yang bisa diminta pertolongan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itulah kemudian mereka meminta, hadirin, nanti di surat Al-Minggu ini dijelaskan di ayat itu hadirin. Kemudian Allah berfirman kepada para penghuni neraka itu, diam kalian selama-lamanya dan terhinalah di dalam neraka. Nah, sejak ayat itulah kemudian para penghuni neraka itu sadar, ternyata sejak detik itu pula kemudian Allah tutup hijabnya. Nah, kata para ulama, yang paling hebat siksaan itu bukan panas api neraka, tapi ketika Allah menutup rahmatnya kepada para penghuni neraka. Kalau api neraka mereka dibakar, tapi mereka masih punya kesempatan rahmat Allah, itu masih mending. Tapi mereka dibakar, kemudian Allah tutup. Nah, ini yang dimaksud kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Makanya nanti kata para ulama, kalau nikmat yang paling nikmat di surga itu adalah melihat Allah, maka siksa yang paling keras di dalam neraka itu sebaliknya.
mereka tertutup, terhijab. Hadirin, jangankan melihat Allah Subhanahu wa taala, Allah pun tidak sudi melihat para penghuni neraka. Itu siksaan yang paling keras. Nah, ini kata Imam Syafi'i, ayat ini jadi dalil mafhum dari ayat ini itu. Sebaliknya, kalau penghuni neraka termahjub, hadirin, maka penghuni surga seperti halnya di dalam surat Al-Qiyamah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Para penghuni surga wajahnya berseri-seri, hadirin, melihat Allah Subhanahu wa taala. Nadhirah. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa orang-orang beriman nanti di dalam surga itu bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya sabda Nabi, para penghuni surga itu melihat Allah seperti halnya melihat bulan purnama, tidak akan berdesak-desakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini nikmat yang paling nikmat. Jadi Bapak Ibu semua, kalau ditanya nikmat apa yang paling nikmat di surga, bukan istananya, hadirin, bukan manganannya, bapak-bapak, bukan bidadarinya, bukan. Tapi nikmat yang paling nikmat itu adalah ketika kita melihat zat yang menciptakan kita, yang memberi rezeki kita. Nah, itu nikmat yang paling nikmat. Kemudian, hadirin, kata Imam Hasan, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun, itu yukshaful hijab, ketika hijabnya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, fayalzuru ilaihil mu'minun, orang-orang beriman melihat kepada Allah, hadirin, tsumma yuhjabu anhul kafirun, tapi orang-orang kafir kemudian termahjub, wa yanzuru ilaihil mu'minun, dan hanya orang-orang yang beriman saja. Nanti orang-orang beriman itu bisa melihat Allah Subhanahu wa taala kulla yaumin gudwatan wa asyiyatan, di setiap pagi dan petang itu melihat Allah Azza wa Jalla. Kemudian tadi di ayat ke-16 Allah sampaikan, "Tsumma innahum lasalul jahim, tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun." Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk ke dalam neraka. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kalian dustakan. Ini tambahan penghinaan, hadirin. Jadi Allah menambah kehinaan mereka. Sudah keras siksanya, sudah mengerikan sekali siksanya di dalam neraka, kemudian dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih kalian yang dulu mendustakan tentang siksanya di dalam neraka. Meskipun konteksnya ini kepada orang-orang kafir, Bapak Ibu semua, tapi bagi kita, kepada bagi orang-orang yang beriman, jangan meremehkan dosa sekecil apapun. Hadirin, maksiat, dosa yang bisa jadi nanti ini dosa yang didustakan ketika di dunia. Mungkin dosa zina, dosa riba, dosa khamar, naudzubillah. Dosa-dosa itu yang nanti Allah katakan, ini yang kalian dustakan. Kalian menganggap remeh dosa-dosa itu, ternyata dia akan mendapatkan hari balasannya nanti di hari kiamat. Tsumma innahum lasalul jahim, tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Hadirin ikhwati rahimakumullah, seperti biasanya, di surat-surat yang pernah kita bahas saya sampaikan, kalau Allah berbicara tentang ayat-ayat neraka, biasanya kemudian ayat-ayat surga. Allah berbicara tentang penghuni neraka, kemudian Allah berbicara tentang penghuni surga. Apa hikmahnya? Untuk menambah kenikmatan surga kepada kita. Nah, ayat selanjutnya makanya kemudian Allah sampaikan tentang keadaan para penghuni surga seperti apa. Tentu jauh sekali, hadirin, ini 360 derajat dengan keadaannya para penghuni neraka. Jadi ketika kita sudah mendengar begitu mengerikannya siksa para penghuni neraka dan hinanya kehidupan mereka, kemudian kita mendengarkan ayat surga, itu untuk menambah kenikmatan kita, dan kita akan merasakan betapa bahagianya menjadi orang yang beriman kepada Allah. Nah, di ayat ke-18 Allah sampaikan, kalla inna kitabal abrari lafi 'illin wa ma adraka ma 'illiyun kitabun marqum. Sekali-kali tidak, sungguh kitabnya orang-orang yang berbakti, al-abror. Al-abror itu dari kata bir, jadi itu orang-orang yang berbuat baik, berbakti.
lafi illiyin, mereka tersimpan dalam illiyin. Apa yang dimaksud dengan illiyin itu dan sebaliknya nanti sijin? Ini ada satu riwayat dari Ibnu Abbas. Hadirin, sijin itu hiyal ardus sabi'ah, yaitu bumi lapis ketujuh, itu sijin. Jadi sijin itu kan ke bawah, Pak. Wa fiha arwahul kufar, dan di dalam sijin itu ada ruhnya orang-orang kafir. Kan nanti di hadis riwayat Ahmad, ruhnya orang-orang kafir itu ditolak di langit itu, Pak, dikembalikan lagi ke dalam bumi. Nah, di bumi itu di lapis ketujuh disimpan ruhnya orang-orang kafir. Itu namanya sijin. Sedangkan orang-orang yang beriman ruhnya disimpan di illiyin. Wa sa'alahu an illiyin, illiyin itu hiyas sama'us sabi'ah, langit yang ketujuh. Makanya nanti ruhnya orang-orang beriman itu ketika naik ke langit, kemudian disambut oleh para malaikat. Kata para malaikat, wangi ruh siapa ini? Ini wangi ruhnya si fulan karena kebaikannya. Kemudian langit dibukakan oleh Allah dan diterima di langit ruhnya orang-orang yang beriman. Nah, itu yang dimaksud dengan illiyin. Tapi kata Imam Ibnu Katsir, kata beliau, ini kesimpulan beliau tadi. Zahirnya illiyin itu dari kata ulu. Ulu itu tinggi. Artinya ala syai' wartafa'a wa azuma wa tasa'a, satu tempat yang tinggi, yang luas, hadirin. Nah, itu yang disebut dengan illiyin, itu kata Imam Ibnu Katsir. Kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun, satu kitab, yaitu kitab al-marqum yang tertulis, yashhaduhul muqarrabun, yang disaksikan oleh al-muqarrabun. Siapa al-muqarrabun itu? Para malaikat-malaikat Allah. Nah, muqarrabun itu kan secara bahasa yang didekatkan. Karena para malaikat-malaikat yang dekat Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan orang-orang yang berbakti, yang banyak beramal saleh ketika di dunianya didekatkan dengan para malaikat-malaikat Allah. Betapa mulianya kehidupan mereka. Sebaliknya dengan orang-orang yang kufur kepada Allah. Yashhaduhul muqarrabun innal abrara lafi na'im alal araiki yanzurun. Orang-orang yang berbakti lafi na'im, penuh dengan kenikmatan. Tidak ada lagi kesedihan, kecemasan, disakiti oleh orang lain, dibohongi, dizolimi, gak akan ada, Pak. Gak akan ada lagi bertengkar, kata-kata yang jelek, kotor, merendahkan, gak ada, hadirin. Tidak ada satu detik pun tanpa kebahagiaan. Lafi na'im alal araiki yanzurun, mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Ini kata Imam Ibnu Katsir, makna innal abrara lafi na'im, na'imin muqim, kenikmatan yang langgeng abadi. Mereka duduk alal araik, araik itu maknanya as-surur, mereka duduk di atas ranjang-ranjang mereka. Kemudian yang turun sambil melihat. Nah, kata para ulama, mereka melihat apa? Sebagian pendapat mereka melihat kerajaan Allah begitu megah mewah sekali. Mereka melihat surga yang begitu megah mewah sekali, yang belum pernah mereka lihat ketika di dunia. Nah, atau pendapat yang kedua, mereka duduk di atas ranjang-ranjang mereka di setiap pagi dan sore. Yang turun, pendapat ulama yang lain, mereka melihat Allah Subhanahu wa taala karena kebahagiaannya. Nah, ini makna alal araiki yang turun. Kemudian ada satu riwayat dari Abdullah bin Umar, kata Abdullah bin Umar, inna adna ahlil jannah manzilatan laman yanzuru fi mulkihi masirata alfai sanah. Sungguh penghuni surga yang paling rendah kedudukannya saja adalah seseorang yang dapat melihat seluruh wilayah kerajaannya Allah sejauh perjalanan 2000 tahun. Jadi begitu luas, tapi penghuni surga itu bisa melihat, diberikan kemampuan oleh Allah. Begitu luasnya kerajaan Allah yang bisa ditempuh dengan perjalanan 2000 tahun. Ibu-ibu naik beca 2000 tahun, kira-kira nyampe kapan, Bu? 2000 tahun perjalanan, luasnya. Nah, ini kerajaannya Allah. Fa inna a'lahu, tapi yang paling tinggi laman yanzuru ilallah fil yaumi marratain. Kedudukan penghuni surga yang paling tinggi derajatnya adalah orang yang melihat Allah itu sebanyak 2 kali dalam sehari.
melihat Allah Subhanahu wa taala. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna mir rahiqim makhtum. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka penuh dengan kenikmatan. Nanti di hari kiamat, jangankan di hari kiamat, di padang mahsyar pun, jangankan di padang mahsyar, di alam barzakh pun akan terlihat. Orang-orang yang akan mendapatkan perjalanan yang baik di akhiratnya itu sudah terlihat. Dari kematiannya saja sudah terlihat. Siapa malaikat yang mencabut nyawa itu sudah terlihat. Berbeda sekali. Bagaimana diperlakukan ketika dicabut nyawa, di alam barzakhnya, kemudian di padang mahsyarnya ketika melewati sirat, apalagi nanti ketika hisabannya itu terlihat, Pak. Wajah-wajah yang bahagia itu sudah terlihat. Itu orang-orang yang akan menjadi para penghuni surga. Sebaliknya, wajah-wajah yang murung, takut, dia pun sadar ketika di dunia tidak punya amal soleh, tidak punya keimanan, maka wajahnya akan hitam, legam, murung, takut. Nah, nadratan na'im yusqawna min rahiqim makhtum, mereka diberi minum rahiqim makhtum. Apa yang dimaksud dengan rahiqim makhtum itu, hadirin? Ini saya dahulukan dulu pendapat hadirin. Oh, ini terlewat. Nah, ini rahiqum makhtum itu, ini kata para ulama saya enggak cantumkan. Rahiqum makhtum itu minuman khamar yang paling terbaik di dalam surga. Jadi kalau di dunia, jadi orang-orang beriman sabar, Pak, tidak meminum khamar bahkan setetes pun, maka Allah akan berikan khamar, minuman yang paling terbaik di surga. Tapi tentu berbeda sekali sifatnya ketika di dunia. Di dunia membuat pening, membuat hilang akal, tapi khamar di surga itu tidak seperti itu. Yang pasti tidak akan pernah tergambarkan seperti apa nikmatnya, bagaimana minuman rahiq itu seperti apa, namanya rahiqum makhtum tadi. Yang pasti lebih enak lah daripada kopinya Pak Uke lah. Itu rahiqum makhtum. Nah, ada satu riwayat, ayyuma mu'min saqa mu'minan syurbatan, tidak ada seorang mukmin yang memberi orang beriman minum ketika kehausan, saqallahu ta'ala yaumal qiyamah minar rahiqim makhtum. Ini keutamaan orang memberi air minum kepada orang lain. Wa ayyuma mu'min at'ama mu'minan ala ju', tidaklah seorang yang beriman memberi makan kepada orang lain karena kelaparan, at'amahullahu min thamaril jannah, maka Allah akan beri makanan dari buah-buahan di surga sesuai dengan balasan-balasannya ketika nanti di hari kiamat. Kemudian hadirin ikhwati iman, ini ayat yang terakhir, khitamu mislaknya adalah kasturi, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Hadirin Bapak Ibu semua, ada satu tempat, Pak, yang tidak ada satu detik pun tidak bahagia, nikmat selama-lamanya, tidak akan pernah habis makanannya, yang tidak akan pernah ditemukan makanan yang lezatnya seperti di dunia. Hadirin, tidak akan pernah terlihat istana megahnya yang semua temboknya terbuat dari emas, kata Nabi SAW, yang sungainya saja mengalir di atas intan permata. Hadirin, yang buah-buahannya sangat lezat, yang setiap hari bertambah nikmat. Kan Bapak Ibu semua, orang ketika di dunia biasanya begitu semangat berbisnis karena ingin punya rumah mewah, ingin punya kendaraan mewah, ingin punya tanah yang luas, ingin punya kekuasaan yang luas. Mereka semangat berbisnis. Seharusnya pun kita kan bernafsu terhadap nikmat surga, itu kan bernafsu harusnya lebih daripada seperti halnya kita berbisnis, Pak. Makanya bahasanya falyatanafasil mutanafisun. Hendaklah orang-orang beriman berlomba-lomba, hadir bersungguh-sungguh. Mutanafas itu kan dari kata nafas, nafas itu bernafsu. Harusnya kan kepada nikmat surga itu lebih bernafsu daripada nikmat-nikmat di dunia, hadirin. Seharusnya semangat ibadah kita harusnya lebih bernafsu daripada semangat kita mencari dunia. Dunia dapatnya begitu rendah, hilang, cepat rusak, cepat hilang. Sedangkan surga abadi, tidak terbatas. Seharusnya lebih bernafsu lagi. Falyatanafasil mutanafisun wa mizaju min tasnin ainai yashrabu bihal muqarrabun, yaitu campuran khamar murni adalah dari tasnim. Tasnim itu yaitu mata air yang minum daripadanya orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu subhanahu oleh Allah, ini saya tutup
satu riwayat dari Abu Darda. Kata Abu Darda, apa yang dimaksud dengan khitamuhu misk itu? Syarabun abyadu min mithlul fiddah yakhtimuna bihi syarabun walau anna rajulan min ahli dunya adkhala usbu'ahu fihi thumma akhrajaha lam yabqa dhuruhin illa wajada tibaha. Kata Abu Darda, yang dimaksud dengan khitamuhu misk itu yaitu minuman yang berwarna putih seperti perak yang mereka jadikan sebagai penutup penyempurna minuman mereka. Kalau seorang hamba dunia memasukkan jarinya ke dalam minuman itu kemudian mengeluarkannya lagi, niscaya tidak ada satu makhluk pun di dunia ini melainkan akan merasakan harum wanginya. Kalau kita masukkan jari kita kemudian kita keluarkan, maka tetesan airnya itu seluruh penduduk dunia akan mencium wanginya. Begitu wanginya minuman itu yang disebut dengan khitamuhu misk. Ini kata Abu Darda. Wa mizajuhu min tasnim. Nah, ini kalau tasnim itu minuman termasuk diantara jenis minuman surga. Hadirin Bapak Ibu subhanahu Allah, ini beberapa pelajaran, hadirin, ini hikmah kehidupan dalam tafsir surat Al-Mutaffifin. Pertama, tadi rusaknya akhlak itu berawal dari ketidakpercayaan kepada hari hisab. Makanya semakin jauh orang dari agama pasti semakin jelek, Pak, hadirin, akhlaknya. Yang kedua, dosa akan membuat hati itu tidak tenang, penyebab kehilangan nikmat ibadah, kehinaan di dunia dan di akhirat. Berapa orang Pak mulia karena dosa, derajatnya jatuh, hadirin. Naudzubillah, Bapak Ibu semua. Berapa orang Pak terkenal jadi kiai, pimpinan pesantren, Pak jadi ustadz, datang satu kasus dia hadirin berani melakukan satu dosa, terhina di dunia, hadirin. Berapa orang tokoh masyarakat, influencer, hadirin, wah punya followers sebanyak, karena satu dosa jatuh, Pak. Karena satu dosa saja. Ini bahayanya dosa. 3, di antara nikmat yang paling agung adalah melihat Allah Azza wa Jalla. 4, orang-orang kafir akan terhalang dari rahmat Allah nanti di akhirat. 5, kemuliaan orang-orang beriman di akhirat akan dirasakan melalui kebahagiaan dan balasan kehidupan yang sangat megah. Dan yang terakhir, ayat-ayat ini dorongan diterusus kepada orang-orang yang beriman untuk berlomba-lomba dalam mendapatkan kemuliaan surga. Wallahu a'lam bishawab. Hanya itu mungkin hadirin Bapak Ibu semua yang bisa saya sampaikan. Semoga jadi hadirin kekuatan amal solid kita ini terusus untuk saya pribadi, hadirin. Nasihat ini semoga jadi keberkahan untuk keimanan kita insyaallah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.